Satu, dunia saat disandingkan dengan kalimat hubbun. Wah, ingat baik-baik ya. Kita ini hidup di mana sekarang? Dunia. Ya, kalau kita hidup dunia, kita mesti punya kelengkapannya. Tak salah kalau kita mendapatkan dunia, tak salah. Yang salah itu ada sifat hubbud dunia. Nah, kalimat hubbud dunia ketika diterangkan di Quran ada beberapa jenisnya. Contoh Quran surah ke-3 Ali Imran ayat ke-14, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Zuyyina lin-nasi. Zuyyina lin-nasi. Semua manusia akan memiliki syahwat, kecenderungan. Nampak perhiasan dalam dirinya, punya kecenderungan untuk mencintai sesuatu. Dan diungkapkan dengan kalimat nas. Ingat baik-baik, kita di dalam Quran manusia disebut dengan 5 nama. Satu bashar, disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Dan ini nama pertama bagi manusia. Saat manusia pertama dicipta, itu disebut dengan bashar. Quran surah 15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Bashar. Bashar itu makhluk yang menggabungkan antara takwa dengan nafsu. Kedua, ins. Disandingkan setiap ins dengan jin. Pasangan ini disebutkan 18 kali di Quran. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal ins. Disebut ins untuk menunjukkan kepatuhannya dalam nilai ibadah kepada Allah. 3, insan. Insan ini disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, di 63 ayat berbeza, di 43 surah yang tidak sama. Kalau disebutkan insan, bahkan ada satu surah ke-76 Al-Insan, itu yang dimaksud totalitas kita dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas kita. 4, kita disebut dengan Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran, di 7 ayat berbeda. 7 kali. Quran surah 7 misal ayat ke-31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau disebutkan Bani Adam, itu artinya menjelaskan asal mula kita dari datuk kita Nabi Adam AS. Yang 5, An-Nas. Nas. Surah paling favorit, surah terakhir. Qul a'udzu birabbin nas. Disebutkan An-Nas 241 kali dalam Al-Quran. Jika disebutkan An-Nas, itu artinya menyebut seluruh manusia tanpa kecuali. Sifat sosialnya, komunalnya, semua. Nah, sekarang perhatikan bahasa Quran. Mohon maaf ya, saya cakap seperti ini bukan ingin menunjukkan ini begini, bukan. Saat Anda baca Al-Quran, Anda sering jumpa terjemahnya sama semua. Ins dengan insan diterjemahkan manusia. Kalau semua terjemahnya sama, kenapa kalimatnya mesti berbeza? Nas, jika disebutkan nas artinya semua tanpa kecuali. Zuyyina linnas, semua manusia tanpa kecuali. Punya perhiasan. Hubbus syahwat. Hubbus syahwat. Dalam dirinya tuh ada cinta, syahwat yang luar biasa. Pada apa? Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantharah. Singkatnya pertama, materi dunia, harta. Harta benda. Ini. Jadi kalau disebutkan dunia pertama dalam Quran, itu artinya harta. Ingat ya? Apa tuh? Harta. Harta. Amwal, malun, harta. Fokus, kata Nabi, akan ada umat di akhir masa banyak terpecah belah, bukan karena tidak banyak jumlahnya, tapi mereka itu berlomba-lomba untuk loba terhadap harta. Yang dicari itu harta saja. Rumah ingin luas, mobil ingin banyak, kendaraan ingin banyak, kereta ingin banyak, sepeda ingin banyak, macam-macam harta yang diburu. Karena terlalu loba terhadap harta, lupa dengan urusan akhiratnya. Dipecah untuk mendapatkan harta itu. Maaf, diberikanlah contoh di Quran. Kalau Anda punya sifat terlampau loba pada harta, maka Anda mesti sering baca Quran surah ke-28 ayat 76 sampai 77. Ini dia. Allah langsung turunkan contoh manusia paling kaya semuka bumi. Dia diberikan harta yang sangat banyak, melimpah. Tapi yang paling menarik, kemudian diturunkan keterangan dalam Al-Quran bagaimana cara mengelola harta itu. Supaya tidak terjebak permainan hidup kita dengan banyak kemudian syahwat kita ditujukan pada harta. Baik, kita buka langsung Quran surah ke-28 ayat 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sungguh Qarun itu hidup di zaman Musa. Allah beri contoh manusia yang dititipkan harta begitu melimpah namanya Qarun. Ada yang kenal Qarun di sini?
Tidak, alhamdulillah ya. Baik. Kalau kenal bisa repot kita ni. Ya, siapa dia ni? Lihat sini. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sungguh Qarun itu kami perkenalkan termasuk umatnya Musa. Jadi umat Nabi Musa ni ada manusia namanya Qarun. Siapa dia? Teruskan dulu ayatnya. Fabagha alaihim. Dia tu sombongnya luar biasa. Ujub dia. Nah, kalau ada bagha, ingat ya, saya berikan satu ilmu sebentar. Sekejap saja. Kalau ada bagha itu artinya sombong dengan harta benda. Kalau sombong dengan kedudukan disebut dengan tagha namanya. Kerana itu Fir'aun ketika sombong dengan kedudukan disebut tagha. Quran surah ke-20 ayat 43. Ya, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun, dia sudah mulai sombong, menyimpang. Tagha dengan kedudukan, bagha dengan harta. Alhamdulillah. Kenapa Qarun ni bisa sombong dengan harta? Yuk, coba lihat bagaimana banyak hartanya tu. Wa inna mafatihahu latanu bil usbah. Sungguh kami titipkan harta benda kepada dia yang kunci-kunci berangkasnya saja. Gudang-gudang hartanya itu tak sanggup dipikul oleh bodyguard yang ada di belakangnya. Ini informasi saja tuan-puan ya. Kalau Qarun kemana-mana, dia ada bodyguard di belakangnya. Bodyguard ni bukan ngawal dia, tapi tugasnya hanya bawa kunci gudang hartanya saja begini. Itu pun masih tak sanggup dia bawa begini. Jadi setiap Qarun lewat kemanapun, dia akan cakap, ni saya ni. Manusia paling kaya ni. Kau mau ambil harta saya, ambil saja. Bodyguard saya aja tak mampu, angkut tu kunci-kunci gudangnya. Qarun. Kaya, sombong. Bahkan sampai sekarang, hartanya masih dicari. Tuan mau ke mana? Saya mau ke Samudra Hindia. Mau apa ke sana? Mau mencari harta Qarun. Hartanya Qarun masih dia cari sampai sekarang. Kayanya luar biasa. Dia kaya dan dia sombong. Jadi kalau ada misal, maaf ya, orang masa sekarang dia kaya dan dia sombong, itu orang terlambat dia. Dia terlambat dan dia terlalu. Kenapa? Karena kekayaannya tidak sekaya Qarun. Dia ingin ikutan sombong. Dan dia terlambat. Dia kepagian, kesiangan, kemalaman, kesorean. Ya, ingat baik-baik. Ketika Qarun kemudian sombong dengan hartanya, loba dengan urusan dunianya, maka turunlah kemudian ayat Quran untuk meluruskannya. Ayat inilah yang harus kita gunakan untuk mengarahkan harta benda kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buka ayat ke-77-nya. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini manhajnya. Perhatikan baik-baik. Hei kalian, jika ada yang saya titipkan harta benda dunia kepada kalian, kata Allah, hakikatnya harta benda itu bukan untuk kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Kita persaingkan dengan tetangga-tetangga kita. Kita tampilkan kemudian dengan sifat riya kita, bukan. Kata Allah, saya titipkan itu supaya kalian bisa mencari surga kalian dengan harta itu. Ingat baik-baik dia. Ada 4 titipan dari Allah. Anda mesti pandai-pandai melihat apa titipan yang Allah titipkan kepada Anda. Ada tenaga, kekuatan, power. Dia harta tak nak. Tak punya dia harta. Kedudukan dia tak punya. Pengetahuan dia tak punya. Dia cuma punya harta. Dia cuma punya tenaga, power. Maka saat Anda memiliki tenaga itu, maka tenaga itu adalah tenaga yang Allah titipkan pada Anda untuk mendapatkan surga Anda. Contoh Bilal bin Rabah. Dia nak punya harta. Dia nak punya kedudukan. Allah titipkan tenaga kepadanya, dia gunakan tenaga itu untuk menggali surganya. Dia ambil surga dengan tenaganya. Siapa dia? Dialah muadzin Rasulullah SAW. Dengan tenaganya dia azan, Allahu Akbar dengan suaranya. Dengan tenaganya dia membela Nabi. Dengan tenaga mengantarkan dia ke surga. Kata Nabi, Bilal ahli surga. Saya dengar suaramu di surga. Allah. 2. Maaf. Pengetahuan. Knowledge. Allah berikan seorang pengetahuan yang dengan ilmu itu dia bisa meraih surga. Bahkan di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233, disebutlah dia pewaris para Nabi. Innal ulama warathatul anbiya. Para cendekia itu para ulama yang punya pengetahuan, pewaris para Nabi. Dengan ilmu itu dia diminta mengajar pada umat. Dengan ilmu itu dia bisa mengantarkan dia ke surga. 3. Kedudukan. Ini bagian juga urusan dunia. Allah titipkan pada seseorang jabatan, kedudukan. Maaf, bukan untuk dibanggakan lah, bukan. Keliru kalau Anda punya kedudukan dibanggakan, itu salah. Anda kenal Fir'aun? Di mana Anda kenal Fir'aun? Fir'aun itu kedudukannya tinggi. Sezaman dengan Qarun. Maaf ya. Maaf. Dia punya pasukan. Dia mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saking tingginya merasa kedudukan dia. Allahu Akbar. Dia sombong. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian turun ayat di Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-26. Perhatikan baik-baik. Qulillahumma, paling kanan sebelah atas.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Hei, aku yang punya jabatan itu, aku yang punya kedudukan itu, aku yang punya segalanya, aku titipkan kepadamu supaya engkau dengan itu mencari surga. Nanti aku akan tukar. Sekarang kamu berada di atas, esok lusa aku pergantikan pada orang lain. Nah, kalau Anda punya titipan kedudukan jabatan ini, gunakan untuk mencari surga Anda. Anda diamanahi jadi kepala distrik. Misal kepala negeri ini, Selangor. Kepala negeri, Selangor. Masya Allah. Itu kedudukan itu yang mengantarkan Anda ke surga. Buat polis kebijakan-kebijakan terbaik. Misal, ajak orang supaya ramai dia ke masjid. Tulis surat untuk bangun masjid. Tulis surat untuk salat berjamaah. Anda tak usah pikirkan berapa orang yang banyak ke masjid. Yang penting kedudukan Anda membuat kebijakan yang terbaik untuk umat. Saat Anda dipergantikan dengan orang lain, maka tibalah kemudian kedudukan itu akan menentukan apakah Anda bisa mengantarkan Anda ke surga atau tidak. Nah, ini harta. Maaf ya. Saat Allah titipkan harta pada Anda, mungkin Allah tuh sangat mengetahui bahwa Anda itu sulit untuk puasa. Seperti orang yang tak punya harta. Senin Kamis dia puasa. Ayamul Bid dia puasa. Orang lain yang tak punya harta semacam Anda, dia bangun tiap malam untuk tahajud. Anda tenaga itu tak punya. Tahajud pun jarang. Puasa pun jarang. Masya Allah, Allah titipkan pada Anda harta benda. Turun ayat, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah dengan harta itu kesempatan meraih surga Anda di akhirat. Maka turunlah kalimat zakat. Quran surah ke-9 ayat 103. Keluarkan pada 8 golongan. Quran surah 9 ayat ke-60. Turun ajakan infak. Quran misalnya surah ke-2 ayat 261 sampai 263. Keluarkan pada 5 golongan. Quran surah ke-2 ayat 215. Jadi ketika Allah titipkan harta benda, di negeri ini ada tambangnya, ada mineralnya, ada emasnya, ada macam-macamnya. Itu bukan untuk kita perebutkan dan bersaing dengan yang lain. Dalam arti yang tidak baik. Gara-gara pekerjaan, kenapa Anda bisa memutus silaturahim? Gara-gara masalah emas saja, mohon maaf, Anda bisa berkelahi dengan yang lain. Gara-gara urusan tambang saja, Anda bisa menzalimi kawan Anda yang lain. Itulah yang disebut dengan hubbud dunya. Sila tengok, saat Islam itu berjaya di Eropa, di Spanyol. Kenapa kemudian Muslim bisa runtuh, hancur tahun 1492 sehingga terjadi perjanjian Tordesillas yang dibuat oleh Paus Alexander yang ke-6? Kenapa? Penyebabnya bukan karena orang Islam itu, mohon maaf, kurang berjaya, kurang hebat, tidak. Penyebabnya karena mereka loba dengan urusan dunia. Saling berlomba mendapatkan kedudukan, saling berebut harta benda satu dengan yang lainnya. Akhirnya bersatulah Isabella dengan Raja Ferdinand, menyatu keduanya, melihat kelemahan umat Islam, dipecah belah, diadu satu dengan yang lainnya. Beradu mereka semua, paman bunuh keponakannya, anak bunuh bapaknya, mengganti mendapatkan kedudukannya. Sehingga ketika mereka saling bunuh, saling ambil, saling celah, saling bertengkar, datanglah Isabella dengan Ferdinand, mengambil kekuasaan itu, runtuh kerajaan Islam kemudian di Spanyol. Lihat apa yang terjadi di Baghdad. Lihat apa yang terjadi di belahan dunia. Ingat, jadi cabaran yang kedua ini di akhir masa, jika Anda punya titipan urusan-urusan dunia, apakah harta benda, apakah kedudukan, maka pesan Al-Quran, gunakanlah semua itu untuk mencari surga Anda. Itu nggak akan di bawah. Dunia nak di bawah. Jangankan ke akhirat, ke alam kubur pun tak di bawah. Sila cek ya, tadi ada handphone yang bagus-bagus tuh. Apakah kalau Pakcik meninggal dunia, handphonenya dibawa ke alam kubur? Aduh puan, ini handphone paling halal. Tolong kalau besok lusa abang wafat, sertakan nih handphone ini dalam alam kubur. Kalau kangen miss call saja, tak bisa lah. Wafat dia wasat. Makanya kalimatnya meninggal dunia, telah meninggal dunia. Artinya semua dunia kita tinggalkan. Yang dibawa ke surga, itulah peluang amalan kita dengan harta, kemudian kedudukan, tenaga dan ilmu kita yang menjadikan pahala darinya.